1 Desember bagi orang Papua. Tanggal 1 Desember memang punya arti untuk kita orang Papua. Sebagian orang Papua percaya kalau 1 Desember itu hari kemerdekaan Papua Barat. Kita ini sudah korban tipu-tipu Belanda yang adu domba rakyat di daerah jajahannya. Buktinya sampai sekarang masih banyak yang percaya. Kita malas belajar, termasuk belajar sejarah. Kita harusnya mengerti bahwa Belanda telah saja melanggar asas internasional, tapi dia juga mengingkari keputusannya sendiri. Walaupun pada 24 Agustus 1828, Belanda menyatakan Papua adalah wilayah Hindia Belanda. Tapi nyatanya Belanda telah mengakui Papua bagian dari Indonesia. Kita bisa lihat waktu kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Atau saat konferensi meja bundar tahun 1949. Kelicikannya justru terulang saat perjanjian resmi itu. Belanda deh yang berjanji akan menyerahkan Papua 2 tahun kemudian. Tapi justru dia menduduki tanah Papua sampai lebih dari 10 tahun. Setelah mendapat tekanan internasional, Belanda terpaksa meninggalkan Papua. Dengan licik, Belanda dia memberikan kemerdekaan kepada rakyat Papua secara diam-diam dengan membentuk Laskar Pemuda Papua untuk melawan Indonesia. Dan ini sudah asalnya OPM, sumber masalah Papua sampai sekarang. Kelompok ini sudah yang dipakai Belanda untuk sebarkan hoaks. Di depan politik, menaikkan isu, memfitnah pemerintah Indonesia, dan juga dengan diam-diam dong masuk ke semua lapisan masyarakat, media, wartawan, aktivis, penggiat agama, bahkan TNI dan Polri. Dengan bersenjata, dong terus menyerang aparat dan teror ke masyarakat yang berhubungan dengan sejarah, membakar isu perjanjian, PPRA demokratis, dan lainnya. Dong juga menyalahkan PBB, tapi anehnya ini, sekarang dong mengemis. Agar apa? Agar PBB turun tangan menyelesaikan masalah Papua. Lalu, apa arti lain tanggal 1 Desember untuk Papua? Saya sedih sebenarnya bicara tentang ini, karena ini aib. Aib yang menunjukkan perilaku orang Papua. Dan ini tak ada hubungannya dengan politik, ideologi, atau apapun. Ini murni menunjukkan tabiat orang Papua. Dan aib ini tertutupi dengan hebohnya konflik dan pandemi virus. 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Dunia. Sedihnya, Papua adalah provinsi dengan angka AIDS tertinggi di Indonesia dengan angka 23.629 kasus. Kitong lebih tinggi di atas Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Bali. Untuk masalah politik, ekonomi, dan yang lain, orang Papua bisa salahkan pemerintah pusat dan pihak lain. Tapi untuk yang satu ini, terada sama sekali. Inilah saatnya tong berkaca. Harus jujur bahwa ada yang salah kah dengan tong kehidupan masyarakat? Contohnya minuman keras saja, tong anggap itu wajar. Padahal dari situ sudah sumber masalah terjadi. Buat apa kita merdeka kalau tong sudah merdeka sejak 1945? Lebih baik kita perbaiki diri. Buat apa deklarasi kemerdekaan pemerintah? Tahu-taunya deklarasinya di Inggris sana. Selain telah diakui masyarakat di Papua, deklarasi itu memperkeruh suasana yang justru akan menimbulkan korban orang Papua di tanah Papua. Sementara dong di sana bermewah-mewah di luar sana. Tong di tanah Papua yang jadi korban akibat provokasi. Ayo sudah, kita berhenti dan perbaiki perilaku dan kehidupan. Ini peringatan dari Tuhan agar kita berubah. Mari bergandengan tangan untuk membangun perdamaian, memajukan Papua, dan melindungi masyarakat Papua. Papua sejahtera, Indonesia jaya.